Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta ibu dekat dan rekan-rekan dosen sekalian, pada siang hari ini saya Mede Pradila SKMA akan mempresentasikan materi saya terkait peran perilaku hidup sehat dan bersih dan rumah sakit dalam menghadapi isu kesehatan saat ini, karena pihak-pihak seperti ini sangat berhubungan dengan rumah sakit. Apa sih latar belakang dari materi yang saya buat ini? Yang pertama itu isu kesehatan terus berkembang seiring perubahan gaya hidup dan lingkungan. Jadi isu kesehatan ini berkembang sesuai dengan gaya hidup atau style hidup di era modern saat ini. Kemudian yang kedua, perilaku hidup sehat dan bersih menjadi upaya pencegahan utama. Jadi pencegahan utama itu dari misalnya kita terhindar dari penyakit ataupun terhindar dari hal-hal terkait kesehatan itu, yang pertama kita harus hidup bersih dan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, penyakit menular maupun tidak menular masih menjadi tantangan. Jadi saat ini penyakit menular dan tidak menular itu juga menjadi tantangan kami di rumah sakit, karena beberapa kasus yang terjadi itu data-data yang masuk ataupun kasus-kasus yang masuk di rumah sakit itu terkait penyakit menular dan tidak menular. Mungkin contoh penyakit menular itu bisa hepatitis ataupun HIV, kemudian penyakit tidak menular itu mungkin hipertensi dan lain-lainnya seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa kata nanti di sini bahwa untuk pencegahan penyakit itu ibu-ibu misalnya harus menghindari kalau hipertensi makanan yang mengandung garam yang terlalu tinggi, atau ibu harus mengkonsumsi garam yang berlebihan seperti itu. Kemudian selanjutnya rumah sakit berperan dalam pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi promotif itu merupakan promosi seperti penyuluhan pada puskesmas, pustu maupun ke rumah sakit jika penyakitnya tidak bisa ditangani di pustu ataupun puskesmas. Jadi kita harus sadar dengan perilaku hidup sehat dan bersih ini. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa kita menyepelekan yang namanya perilaku hidup sehat dan bersih, karena itu bisa menimbulkan yang namanya penyakit tadi, baik penyakit tidak menular maupun menular. Selanjutnya, apa sih tujuan dari PHBS ini? Yang pertama, untuk meningkatkan lingkungan yang sehat. Jadi ketika kita berperilaku sehat dan bersih, otomatis kita sehat. Bukan dalam arti sehat bagaimana ya, tapi kita mencegah, minimal kita mencegah yang namanya penyakit untuk tertular sama kita. Misalnya mungkin dari segi contoh yang paling sering itu terjadi misalnya di hari pada anak-anak, mungkin seperti itu dari makanan, kemudian dari makanan yang kita inilah yang menjadikan nanti ternyata ada seperti ini kalau misalnya tidak cuci tangan ketika mau makan, ataupun misalnya ketika dari mana tidak mandi, mungkin dari sungai mandi, kalau tidak melakukan yang namanya perilaku hidup sehat dan bersih, misalnya contoh kecil mandi setelah dari bermain, dan seperti itu contoh kecil dari perilaku hidup sehat dan bersih. Kemudian selanjutnya mencegah penyakit. Nah, mencegah penyakit ini dalam arti kata misalnya tadi dari segi makanannya, kemudian kita melakukan olahraga, rutinitas kesehatan kita, misalnya kita hipertensi ini ataupun sering lemah, lesu, letih, kita harus olahraga tiap pagi, misalnya lari-lari kecil, ataupun misalnya kita berkebun, itu juga bisa menjadi aktivitas olahraga untuk kita. Karena saya lihat di sini jalan-jalan tadi di Ponto ini banyak yang tadi, mungkin seperti itu juga bisa dikatakan sebagai olahraga kan. Setiap pagi kita beraktivitas ke kebun, itu bisa menjadi salah satu pencegahan untuk penyakit tadi. Kemudian selanjutnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, derajat kesehatan masyarakat ini artinya tidak ada penyakit, misalnya penyakit tertentu yang banyak di sini. Mungkin tadi dari hipertensi, mungkin salah satunya juga dari Tako sudah sebut itu ada kronis. Kemudian dari ibu dan kader-kader ini mungkin ada beberapa hal yang menjadi tantangan bagi ibu-ibu hamil untuk tidak dimakan, misalnya nanti akan mencegah preeklamsia dan lain-lain sebagainya. Penyakit yang lebih serius lagi. Selanjutnya itu dampak dari korporatif. Misalnya kalau korporatif itu pasti kalau
panas, dingin, pasti juga banyak yang sakit, tiba-tiba panas, tiba-tiba musim hujan, pasti tuh pada musim pancaroba itu banyak penyakit. Selanjutnya, karena saya ingin untuk lebih mempercepat lagi materinya dan masih ada materi selanjutnya, saya sampai saja ke kesimpulan ini. Jadi PHBS itu adalah intinya dia itu pencegahan, bagaimana kita terhindar dari penyakit. Kemudian rumah sakit sangat berperan penting karena tadi itu di tempatnya apa? Berobat. Kemudian di tempat juga kalau misalnya anaknya kuliah di kebidanan atau administrasi rumah sakit bisa bekerja. Selanjutnya ada kolaborasi semua pihak yang diperlukan dan PHBS ini meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau misalnya PHBS-nya bagus, otomatis kualitas hidupnya juga bagus dan kita sehat untuk menghadapi tantangan ataupun menghadapi kehidupan di hari-hari selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Lalu yang